Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita harus berusaha agar mampu melaksanakan perintah-perintah Allah, sekaligus dibarengi dengan upaya agar kita selalu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bulan ini adalah bulan Rajab, di mana terdapat peristiwa penting dalam sejarah umat Islam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud, mantan Syekhul Azhar, beliau mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah miniatur kehidupan. Namuzat musahhar lil hayah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di-Isra Mi'rajkan oleh Allah? Ada beberapa hal yang melatar belakangi Rasulullah di-Isra'kan oleh Allah. Di samping Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah akan memberikan kepada kita perintah ibadah sholat. Juga Allah mengetahui betul kondisi yang dirasakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi kebatinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu penuh dengan rasa sedih. Ditinggal
oleh istrinya Khadijah Al-Kubra, kemudian juga meninggalnya paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abi Thalib. Dua-duanya selalu ada di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan dakwah. Khadijah selalu membantu dari aspek ekonomi dan lain sebagainya. Abi Thalib membackup penuh, walaupun para ulama berselisih paham atau berbeda pendapat apakah Abi Thalib itu orang yang tergolong muslim atau tidak. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, ulama Banten, dalam Tafsir Munir, beliau berpendapat Abi Thalib dianggap muslim sekalipun masih belum melafalkan kalimat syahadat, tetapi dalam hatinya meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kondisi kebatinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan kesedihan tersebut, maka sejarah menulis dengan sebutan Amul Husni, tahun duka cita atau tahun kesedihan. Itu sebabnya perlu menjadi pelajaran bagi kita semua. Kadang-kadang kita perlu melakukan rekreasi, jalan-jalan di saat kondisi kebatinan kita ini tidak dalam senang atau kurang baik. Tentu Isra Mi'raj bukan sekedar rekreasi biasa, tetapi adalah perjalanan spiritual. Bahkan Isra Mi'raj juga masuk dalam kategori mukjizat. Kalau boleh di-ranking, Isra Mi'raj adalah mukjizat Nabi kita Muhammad SAW yang terbesar setelah Al-Quranul Karim. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah, Isra Mi'raj adalah bagaikan sumur yang tidak pernah habis-habis airnya. Di dalamnya penuh ilmu, penuh hikmah, penuh dengan nasihat-nasihat, mau'idhah dan peringatan dalam kehidupan kita semua. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Rasulullah SAW akan diisrakan oleh Allah, disebutkan di dalam riwayat an Anas ibni Malik radhiyallahu an qala, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil buraq. Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dengan kendaraan buraq. Wa qad syaqqa sadruhu min hadhihi ila hadhihi. Kemudian dadanya Nabi dibelah oleh malaikat Jibril dari sini ke sini. Fastukhrija qalbuhu summa husila fi tastin min dhahabin bima'i zamzama.
kemudian hatinya dikeluarkan dan lalu dicuci hati tersebut fi tastin min zahabin bima'i zamzam, yaitu dengan menggunakan air zam-zam yang ada di becana yang terdiri dari emas. Summa uida fi makanihi, kemudian dikembalikan pada tempatnya. Summa muli'a, kemudian diisi hatinya hikmatan wa imanan, penuh dengan hikmah dan keimanan. Cerita ini bisa kita ambil sebuah pembelajaran bagi kita semua. Siapapun yang akan melakukan sebuah perjalanan panjang, bisa jadi perjalanan kita ini adalah apa yang ditugaskan, yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, di kantor, di mana saja, itu adalah sebuah perjalanan. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana hati kita ini harus bersih. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mau diisrakan oleh Allah, walaupun hati Rasulullah sudah bersih, namun dibersihkan kembali oleh malaikat Jibril, diisi dengan hikmah dan keimanan yang kuat, agar nanti ketika ada tantangan, cobaan, ujian, imannya sudah mantap, sudah kuat, godaan apapun insya Allah akan bisa dihindari. Karena apa? Hati kita sudah tertata secara baik, niat kita baik untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Rasulullah SAW diisrakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa marra bimra'atin hasna, ketika diisrakan oleh Allah, salah satu yang dijumpai dari sekian banyak peristiwa-peristiwa, Nabi bertemu dengan perempuan yang sangat cantik. Tad'uhu, perempuan cantik itu memanggil-manggil Nabi. Toba-tobai dalam tafsir Al-Mizan dengan menyebut ya Muhammadu unzurni, ya Muhammadu unzurni, ya Muhammadu unzurni. Kira-kira kalau diterjemahkan secara bebas, hei Muhammad, godain dong saya. Ada perempuan cantik minta digodain, Pak. Tapi falam yaltafit ilaiha, Nabi tidak menoleh sedikit pun untuk melihat, untuk menjawab panggilan perempuan tadi. Faqala Jibril, maka Jibril bertanya kepada Nabi, atadri man hadhihi, tahukah engkau Muhammad man hadhihi, siapa itu, siapa ini? Qala, Rasulullah menjawab, la adri, saya tidak tahu. Qala, malaikat menjelaskan, hadhihi dunya, yang dimaksud dengan perempuan itu adalah ibarat dunia. Lau iltafatta ilaiha lahtarat ummatuka ad-dunya alal akhirah. Kata malaikat Jibril, seandainya engkau menoleh kepada perempuan,
seandainya engkau menjawab panggilan perempuan tadi, lahtarat ummatuka dunya alal akhirah, maka umatmu akan mengutamakan, memilih urusan dunia daripada urusan akhirat. Bisa jadi Isra kita, perjalanan kita di kantor ini seringkali mendapatkan tantangan, godaan, cobaan. Jika hati kita tidak bersih, maka bisa jadi kita ini di dalam melaksanakan tugas keseharian lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Godaan kita besar, apalagi kita yang mengurusi masalah-masalah keumatan, yang harus menegakkan keadilan. Jika hati kita tidak bersih, maka potensi jatuh, yaitu mengikuti urusan-urusan dunia, lebih besar. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah, hal ini penting untuk dijadikan pembelajaran. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat bersama para nabi dengan Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain, lalu kemudian akan meneruskan perjalanan yaitu Mi'raj. Diriwayatkan an Anas ibni Malik radhiyallahu an qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'ina aini. Nabi didatangkan, dihadapkan atau diberikan dua wadah lailatan usriya bihi, pada malam di mana Nabi akan di-Isra Mi'rajkan. Dua wadah tersebut fihima labanun wa khamrun. Yang satu wadah isinya adalah susu, yang wadah yang lain adalah khamr. Fanadhara ilaihima, maka kemudian Nabi melihat dua wadah tersebut. Summa akhadha, kemudian Nabi memutuskan untuk mengambil apa yang diambil, al-labana, yang diambil susu. Faqala Jibril, maka Jibril berkata, Alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Alhamdulillah alladzi hadaka, zat yang telah memberikan petunjuk kepadamu, lil fitrah. Anda sudah tepat karena mengikuti fitrah. Fitrah adalah condong kepada kebenaran. Fitrah adalah menegakkan keadilan. Ketika kita mengambil hak yang bukan miliknya, itu artinya kita sedang lari dari fitrah. Ketika kita membela orang-orang yang salah, itulah kita sedang lari daripada fitrah itu. Oleh karena itu, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, mengikuti hati nurani, itu adalah fitrah. Itu sebabnya malaikat ikut mendoakan, Alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Lau akhadtal khamra, kata malaikat Jibril, seandainya Anda mengambil yang keliru, Anda mengambil tempat yang berisikan khamr, hawat ummatuka, maka
umatmu akan menjadi tersesat. Inilah pembelajaran yang terbaik dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan kita adalah sebuah pilihan yang sering dihadapkan dua masalah besar. Apakah kita akan mengikuti fitrah kita, yaitu cenderung kebaikan, apa kita justru akan melawan fitrah kita? Semua adalah pilihan dan semuanya akan ada resikonya masing-masing. Inilah yang disebut perjalanan horizontal. Apapun perjalanan horizontal, komunikasi manusia dengan manusia belum dianggap cukup. Maka perlu ada perjalanan yang sifatnya vertikal, komunikasi kepada Allah. Itu sebabnya Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah, beraudensi kepada Allah, yang setelah itu mendapatkan perintah sholat. Disinilah Rasulullah SAW menyampaikan mi'rajul mu'minin as-sholat. Mi'rajnya orang mukmin adalah sholat. Bisa jadi banyak pertimbangan dalam kehidupan kita, tetapi kunci yang paling terakhir adalah komunikasi kepada Allah. Problem apapun yang ada di dunia kita sampaikan kepada Allah. Ketika kita mau memutuskan perkara pun harus kita minta petunjuk kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Faya ayyuhal muslimun al-kiram ittaqullah mastata'tum faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allah shalla ala nabi qadima faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ala tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baldatana hadhihi baldatan aminah mutmainnah rahiyah azzal islam wal muslimuna fiha. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal fitana wal mihana ma dhahara minha wa ma batan
min biladina khassah wa min buldanil muslimina amah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkaril baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimis shalah.